Hai, ini adalah Honda CB 650R 2023, si motor sport naked yang kece banget. Sebelum membahas kenapa motor sport naked ini kece banget, saya mau cerita sedikit nih tentang sejarah motor ini. Awal mulanya motor ini disebut sebagai CB 650F, yang menurut saya desainnya itu agak gimana gitu ya. Lalu Honda memutuskan untuk memberikan desain Neo Sport Cafe pada lini motor CB ini, yang hasil akhirnya adalah menjadi Honda CB 650R ini dan kakaknya yaitu Honda CB 1000R. Keputusan Honda membuat motor sport naked berdesain retro adalah keputusan yang sangat bagus. Karena zaman sekarang, motor berdesain retro ini lagi disukai banyak orang. Kombinasi antara desain retro dengan desain modern pada motor ini membuat motor ini adalah motor sport yang menurut saya desainnya paling kece dibandingkan dengan motor sport naked yang lain. Walaupun desainnya retro, tetapi motor ini tetap canggih dan modern. Karena panel meternya semuanya sudah digital dengan informasi yang lengkap, lalu lampu utama dan lampu seinnya itu semuanya sudah LED. Di tahun 2023 ini, motor ini hadir dengan warna baru untuk di Indonesia, yaitu warna Candy Chromosphere Red yang saya pakai ini, dan satu lagi yaitu warna yang semuanya serba full black, yaitu Black Edition. Tidak hanya desainnya yang kece, motor ini performanya juga mantap. Motor ini menggunakan mesin 4 silinder segaris berkapasitas 649 cc. Lalu terdapat air intake yang terdapat di samping kanan dan kiri motor ini, membuat mesin ini menghasilkan tenaga di 94 horsepower di RPM 12.000 dan torsi 60,7 Nm di RPM 8.000. Dengan penghantaran tenaga yang mulus, membuat power motor ini cukup jinak untuk pengendara pemula dan dapat dibuat ganas bagi yang sudah ahli berkendara. Selain tenaganya yang mantap, motor ini juga ternyata cukup ringan loh. Beratnya hanya 203 kg. Walaupun ringan, tapi motor ini sangat kokoh karena menggunakan rangka diamond steel. Rangka ini terjamin tidak akan mudah berkarat dan tidak mudah terlipat seperti rangka ini. Bentuk motornya yang ramping dan kompak membuat motor ini sangat lincah dan mudah untuk dipakai nyelap-nyelip saat macet. Tapi sayangnya spion bawaan motor ini tuh besar ya guys, kayak telinga kelinci, dan dia itu lebih menjorok keluar daripada stangnya. Jadi kadang-kadang dia bisa bikin nyangkut kalau kita lagi lane splitting. Selain ringan, motor ini sangat nyaman digunakan. Posisi ridingnya seimbang antara keagresifan dan kenyamanan. Stang pada motor ini sudutnya 35 derajat, sehingga badan tidak terlalu condong ke depan. Ketinggian jak motor ini yaitu 810 mm, sangat pas untuk saya yang tingginya 174 cm. Terlihat di sini bahwa kaki saya menapak sempurna ke tanah. Motor ini pakai suspensi merek Showa di depan dan di belakang. Suspensi depan upside down berukuran 41 mm yang kokoh dan empuk. Namun, suspensi depannya masih belum bisa diatur preloadnya. Sedangkan, suspensi belakang bisa diatur preloadnya. Tangki bensin motor ini berkapasitas 15,4 liter dengan konsumsi bahan bakar rata-rata 20,4 km per liter. Sangat cukup untuk dipakai touring jauh. Untuk pengeremannya, motor ini menggunakan rem 4 piston dengan double cakram di depan dan rem 2 piston cakram tunggal di belakang, dan pastinya sudah ABS. Fitur motor ini sama seperti Honda CB 650R keluaran pertama di tahun 2019, yaitu terdapat traction control yang dapat diatur via tombol ini. Lalu ada assist slipper clutch agar kupingnya ringan, dan emergency stop signal yang secara otomatis menyalakan lampu hazard saat rem mendadak. Sayangnya di hampir semua moge sport termasuk motor ini ya, adalah kurangnya fitur tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan motor ini hanyalah bagasi kecil di bawah jak penumpang. Tetapi setidaknya pada motor ini diberikan tools dalam bagasinya. Motor naked yang kece banget ini sayangnya harus dibanderol dengan harga yang cukup fantastis. Harga motor baru ini harganya Rp291 juta OTR Jakarta.
Menurut saya, untuk sebuah motor sport naked di kelas middleweight, motor ini tergolong mahal sih. Terutama bagi kaum mendang-mending seperti saya, pasti akan berpikir dua kali kalau mau beli motor ini. Apalagi ada motor naked dari merek sebelah yang harganya lebih murah, cc-nya lebih besar, dan sudah ada power mode-nya. Tetapi, menurut pengalaman saya, saat membeli motor Honda yang build up, kita membeli motor yang berkualitas tinggi, mesinnya awet, dan nyaman digunakan. Lalu, menurut opini saya, motor sport bermesin 600cc ini dengan dimensinya yang kompak adalah motor besar yang paling ideal untuk dipakai di kondisi lalu lintas di negara kita, di mana lalu lintasnya itu nggak pernah macet. Bagaimana pendapat teman-teman tentang motor ini? Tulis komentarnya di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video.